Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok saya sendiri, Raffi Maulana, Arya Juniansyah, Alfian Hayalafiz, dan Muhammad Jiyad Maulana. Kami akan mempresentasikan tentang endapan porfiri. Endapan porfiri merupakan salah satu jenis endapan hidrotermal yang memiliki potensi sebagai penghasil mineral-mineral ekonomis, misalnya emas, tembaga, dan molybdenum. Dengan mempelajari konsep-konsep geologi dari sistem endapan porfiri seperti tipe litologi, karakteristik alterasi, jenis mineralisasi, dan tipe urat, maka lingkungan mineralisasi pembentukan biji akan mudah diketahui. Endapan porfiri terbentuk karena aktivitas intrusi terdiri dari kumpulan daik dan breksi intrusi. Mineralisasi yang terjadi akibat alterasi bantuan samping, disseminate, dan stonework mineralization. Alterasi yang terbentuk pada dasarnya, endapan porfiri mempunyai tonase yang besar dan grade yang kecil. Endapan porfiri adalah endapan tembaga terbesar, lebih dari 50%. Endapan porfiri pada umumnya terbentuk pada jalur orogenik, contohnya pada lingkar Pasifik. Contoh endapan ini di Indonesia terdapat di Grasberg, Sologiri, Wonosari. Selanjutnya, untuk kondisi geologi akan dijelaskan oleh Alfian Hayalafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Hayalafiz. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kondisi geologi. Kondisi geologi adalah kondisi Indonesia berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi, Kepulauan Indonesia yang memiliki kondisi geologis yang menarik karena gugus kepulauannya yang dibentuk oleh tumbukan lempeng-lempeng tektonik besar. Indonesia juga merupakan daerah tempat bertemunya 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Munculnya fenomena gempa bumi karena tumbukan lempeng-lempeng di Indonesia. Kondisi geologis Indonesia juga sebagai tempat pertemuan antara deretan pegunungan Mediteran dan Sirkum Pasifik. Dikutip dari buku Geografi Bencana Alam oleh Dr. Dedi Hermon, kondisi geologis Indonesia yaitu oleh 2 jalur gunung api muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Kondisi geologis Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sekaligus menjadi daerah gempa bumi. Ada sekitar 400 gunung api di Indonesia, baik gunung berapi aktif dan gunung berapi tidak aktif. Sebanyak 129 gunung api di Indonesia atau 13% dari gunung api di dunia berada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Timur Maluku, dan berbelok ke utara ke Sulawesi. Kondisi gunung berapi yang terlihat melingkari Kepulauan Indonesia ini dikenal dengan sebutan Ring of Fire, lingkaran api Indonesia, atau jalur tektonik Indonesia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk struktur geologi akan dijelaskan oleh Arya Juniansyah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur geologi endapan porfiri.
Endapan porfiri umumnya terletak pada jalur orogenik, contohnya pada lingkar Pasifik. Di Indonesia sendiri terdapat di daerah Grasberg dan Wonogiri. Endapan porfiri terbentuk dari beberapa aktivitas intrusi, terdiri dari kumpulan dike dan breksi intrusi. Mineralisasinya terjadi akibat alterasi batuan samping. Proses hidrotermal magnetik pertama kali terbentuk pada temperatur antara 450 sampai 750 derajat Celcius di kedalaman 1 sampai 5 km di bawah permukaan tanah. Logam utamanya adalah perunggu, juga terdapat emas. Endapan porfiri umumnya luas, relatif low grade intrusion related. Rasio Cu dan Mo bergantung pada ketebalan karak. Apabila ketebalan karak tinggi, maka kandungan Au atau rasio CuMO-nya rendah. Sebaliknya, kandungan Au atau rasio CuMO yang tinggi menentukan indikasi adanya karak yang tipis dan berkomposisi mafik. Menurut Lowert dan Guilbert, membagi endapan porfiri menjadi beberapa zona berdasarkan asosiasi mineralnya. Pertama ada potassic zone, kedua ada phthalic zone, lalu ada agrelic zone, porphyric zone, inner zone, ore zone, pyrit zone. Alterasi pada endapan porfiri akan saya jelaskan sendiri. Alterasi adalah perubahan komposisi mineralogi pada batuan yang telah ada sebelumnya dan terjadi akibat adanya pengaruh tekanan dan suhu tidak dalam terkondisi isokimia dengan menghasilkan mineral lempung, kuarsa, oksida atau sulfida logam. Mineralisasi adalah proses pembentukan mineral baru pada tubuh batuan sebagai akibat terjadinya proses magmatik ataupun proses yang lainnya. Namun mineral yang dihasilkan bukan berasal dari mineral yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan waktu pembentukannya, alterasi hidrotermal yang berhubungan erat dengan mineralisasi pada sistem porfiri terbagi menjadi beberapa tahap menurut Mitchell dan kawan-kawan tahun 1998. Di antaranya yaitu alterasi tingkat awal. Alterasi tingkat awal terdiri dari proses biotasi, phenocryst, dan massa dasar mineral mafik serta pembentukan serdibiotit, magnetit, kuarsa, dan anhidrit berasosiasi dengan biotit kuarsa, lebih kurang magnetic stringer, urat biotit serisit, dan potong-potong urat tipe A dan tipe B. Urat tipe A dan AB. Alterasi awal terjadi pada bagian dalam dan proksimal intrusi tonalit. Pada tingkat ini terdapat kalkosit, digenit, dan digenit bornit. Alterasi tingkat transisi. Alterasi tingkat transisi ditandai dengan terubahnya biotit dan klorid oligoklas menjadi albit di sepanjang urat hadir serisit plus minus kalsit. Alterasi ini berasosiasi dengan urat AB dan B. Magnetit terubah menjadi hematit. Mineralisasi berupa bornit dan kalkopirit. Nomor 3, alterasi tingkat akhir. Alterasi tingkat akhir dicirikan oleh hancurnya feldspar, alterasi serisit, dan pembentukan urat sulfida tipe D. Urat terisi oleh pirit dan kuarsa. Alterasi tingkat sangat akhir. Alterasi tingkat sangat akhir juga dicirikan oleh hancurnya feldspar. Tetapi berdasarkan dengan late alterasi, feldspar digantikan dengan smectit yang berasosiasi dengan serisit dan klorid. Mineral sulfida berupa sphalerit, galena, tennantit,
pirit, kalkopirit, dan sedikit bornit. Nomor 5. Alterasi zeolit. Alterasi zeolit dicirikan dengan kehadiran mineral zeolit yang terbentuk pada temperatur rendah. Kehadiran mineral penciri ini bersamaan dengan munculnya kalsit, kuarsa, dan kristobalit yang mengisi rekan rongga. Pembahasan tentang endapan. Deposit porfiri terdiri dari 3 jenis besar, yaitu plutonik, vulkanik, dan klasik. Deposit porfiri plutonik terjadi pada setting batolik dengan mineralisasi terutama terjadi pada satu atau lebih fase batuan induk plutonik. Nomor 2, vulkanik. Jenis vulkanik terjadi di akar gunung berapi dengan mineralisasi baik di batuan vulkanik dan pluton magmatik terkait. Tipe yang ketiga, tipe klasik, terjadi dengan stok pasca orogenik tingkat tinggi yang menyusup ke batuan induk yang tidak terkait mineralisasi dapat terjadi seluruhnya dalam stok batuan. Dan selanjutnya untuk material dan pemanfaatan dari endapan porfiri, pemanfaatan Cu dan Au dapat kita temui di sekitar kita berikut. Kegunaan dari tembaga dan emas yang bisa kita ketemui. Logam tembaga yang pertama bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk membuat perunggu, Cu 90% dan Sn 10%. Yang kedua sebagai campuran membuat monel, Ni 70% dan Cu 30% untuk bahan pembuatan monel. Untuk yang ketiga, campuran membuat duralium, yakni bahannya Ai sebagai 96% dan Cu 4%. Yang keempat sebagai campuran pembuatan perhiasan, Cu 45% dan Au 55%. Yang kelima sebagai campuran untuk kuningan, Cu 70% dan Zn 30%. Dan yang terakhir alat listrik seperti kabel listrik, kumparan dinamo, dan komponen alat elektronik lainnya. Dan untuk emas, pemanfaatannya seperti untuk mata uang, perhiasan, emas murni lunak, emas yang murni terlalu lunak sehingga dicampur dengan tembaga atau perak atau logam lainnya. Emas murni, emas kuning atau emas merah dibuat dengan campur tembaga. Sedangkan emas putih mengandung palladium, nikel atau seng. Untuk yang ketiga, emas bisa dibuat untuk komponen listrik kualitas tinggi. Dan yang keempat, sebagai jaminan moneter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.